Dalam beberapa bulan terakhir ini kita lebih banyak disibukkan dengan proses konversi angka kredit yang kita isi di Excel, yang dimana itu merupakan nanti uh, konversi dari berdasarkan peraturan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Namun pada video ini saya akan sedikit sharing terkait dengan bagaimana sih caranya kita mengkonversi angka kredit yang lama, dalam hal ini adalah angka kredit konvensional, menuju ke angka kredit yang integrasi. Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, saya akan sharing terkait dengan bagaimana sih caranya kita mengkonversi nilai angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi ya. Jadi, seperti yang Bapak Ibu mungkin telah lihat dan menyaksikan bahwasanya beberapa bulan terakhir ini sejak Februari atau Maret lagi itu kita mengikuti berbagai macam sosialisasi terkait dengan terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang ada kaitannya dengan kenaikan jabatan fungsional, di mana yang diatur di dalam peraturan tersebut. Nah, kali ini saya akan sharing terkait dengan bagaimana sih caranya kita menghitung atau mengkonversi angka kredit konvensional kita itu ke angka kredit yang integrasi. Tapi sebelumnya, jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, like, share, dan komen. Ya, jikalau ada apa yang akan Bapak Ibu tanyakan, Bapak Ibu bebas untuk sharing di YouTube saya ataupun di Instagram saya ataupun di Facebook saya. Nah, kebetulan saya memiliki 2 channel. Bapak Ibu bisa melihat di 2 channel tersebut ya. Itu lebih banyak berkaitan dengan dunia pendidikan. Tapi yang pertama itu yang atas ini adalah channel saya yang pertama yang lebih mungkin banyak fokus ke bagian, ada juga yang khusus untuk dosen dan mahasiswa. Sama halnya dengan yang konten yang kedua ini. Nah, oke Bapak Ibu, jadi seperti yang telah saya sampaikan di sini bahwasanya konversi angka kredit konvensional itu adalah yang dulu ya. Nah, sekarang itu sudah kita akan ke integrasi sesuai dengan peraturan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, outline dari apa yang saya akan sampaikan secara garis besar ya di slide saya ini, ada 4 komponen setidaknya yang penting yang menurut saya perlu saya sharing ke Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah matriks angka kredit ya, informasi tentang matriks angka kredit. Kemudian kita akan mencoba mensimulasi bagaimana caranya kita menghitung angka kredit dan perhitungan berdasarkan SKP, serta ada kenaikan jenjang. Kenaikan jenjang ini berdasarkan dari kenaikan jenjang tahunan dari kinerja kita lah, gitu. Nah, penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi ini, kalau kita lihat pada matriks yang ada di slide saya di sini, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara matriks konvensional dan yang sekarang ke yang integrasi ini ya. Jadi kalau kita lihat di tabel ini, jenjang jabatan itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Nah, dan nanti akan saya contohkan posisi ketika kita berada pada posisi jenjang apa, golongan berapa gitu. Nah, untuk golongan ruang saya kira tidak ada perubahan mulai dari yang 3A sampai ke 4E, dimana kalau kita lihat rentang angka kredit lama yang konvensional ini,
jenjangnya mulai dari yang 100, mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat ya, yang dosen-dosen lama itu uh, awalnya dari yang 100 gitu. Startnya mereka yang dari 100. Mungkin karena dari ijazah S1 gitu kan, sebelum benar-benar aturan itu kemudian berubah bahwa yang menjadi dosen itu harus memiliki minimal pendidikan S2 gitu ya. Sampai pada yang lebih dari 1050. Nah, nilai dasarnya kalau kita lihat pada nilai dasar ini, nilai dasarnya ya tentunya mulai dari 100 sampai 850. Nah, pada kolom terakhir, ini adalah rentang angka kredit akumulasi baru yang akan kita coba hitungkan. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengkonversi nilai angka kredit konvensional ke integrasi? Nah, di sini sudah ada cara kita menghitungnya ya, rumusnya. Jadi angka kredit integrasi itu merupakan akumulasi dari angka kredit konvensional dikurangi dari nilai dasar. Jadi kita punya angka kredit konvensional terakhir pada jabatan fungsional di SK jabatan fungsional masing-masing itu berapa, kemudian dikurangi dari nilai dasar yang kolom berwarna abu-abu ini. Nah, coba kita memperhitungkan. Jadi perhitungan konversi angka kredit itu kalau kita lihat dari dasar ini ya, dasar tabel tersebut. Jadi cara menghitungnya adalah saya contohkan, misalnya seseorang itu memiliki jenjang jabatan ahli muda dengan pangkat penata tingkat 1, golongan ruangnya itu adalah 3D, dengan nilai angka kreditnya itu adalah 300,95. Ya, jadi saya ulangi, jadi seseorang itu memiliki jenjang jabatan fungsionalnya itu adalah ahli muda dengan penata tingkat 1 golongan ruang 3D dengan nilai angka kreditnya itu adalah 300,95. Nah, bagaimana caranya kita menghitungnya? Konversinya itu adalah, jadi dari angka kredit yang terakhir yang 300,95 ini dikurangi 200. Nah, 200 ini dari mana? 200 ini adalah nilai dasar. Karena yang bersangkutan itu asalnya dari ahli muda 3D, maka nilai dasarnya itu adalah 200. Ya, Bapak Ibu bisa lihat yang di sini. Maka nilai konversi yang diperoleh itu adalah 100,95. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau naik ke 4A itu? Ya, jadi ada kebutuhan naik pangkat ke 4A. Nah, cara menghitungnya adalah dari nilai dasar dikurangi dengan 100,95 yang didapatkan dari hasil konversi tadi. Ya, jadi ini adalah angka dari integrasinya, angka kredit integrasinya. Yang akan diperoleh, jadi kalau 200 dikurangi 100,95, maka akan didapatkan nilai angka kredit 99,5. Jadi ini adalah 99,5 ini merupakan baru nilai angka kreditnya saja, angka kredit integrasinya. Nah, lalu bagaimana dengan nilai pada SKP? Nah, kalau yang kita lihat pada SKP, seperti yang ada di bagian akhir ya, bagian akhir dari Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ada dua tabel ini ya. Jadi ada angka kredit jabatan fungsional dan yang B itu adalah konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan. Nah, ini yang biasanya kalau kita kan menyusun SKP itu kan ada koefisien angka kredit tahunan gitu ya. Ya. Karena yang bersangkutan itu adalah capaian kinerja organisasi dan peringkat kinerja pegawainya di akhir tahun 2022 itu memiliki nilai baik. Ya, nilai baik ini, baik itu berarti 100% gitu ya. Kemudian tadi yang bersangkutan itu jabatan fungsionalnya, jenjang jabatan fungsional ahli muda, pangkat penata tingkat 1, golongan 3D ini ya, golongan 3D dengan nilai angka kredit 300,95. Maka
prediksi SKP tahun 2022 dengan nilai baik itu adalah 100 dikali dengan 25, maka akan mendapatkan nilai angka kredit berdasarkan SKP itu adalah 25. Nah ini, jadi angka kredit SKP-nya adalah 25. Nah, untuk mengkumulatifkan angka kredit tersebut, jadi dari angka kredit yang 100,95 ya, yang dari ini tadi saya kembalikan ya. Nah, ini yang dari angka kredit integrasinya, angka kredit integrasi ditambah dengan 25, maka akan diperoleh angka kredit kumulatif tahun 2022 berdasarkan SKP itu adalah 125,95. Nah ini. Nah lalu bagaimana untuk kenaikan pangkatnya? Kenaikan pangkatnya kita gabungkan antara angka kredit yang kita hitung dengan angka kredit yang integrasi gitu ya. Jadi karena dibutuhkan 200 ya untuk naik pangkat ke 4A itu dikurangi dengan 125,95, maka nilai angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat ke 4A itu adalah 74,05. Nah itu yang menjadi dasar perhitungan kalau kita mau mengkonversi angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi gitu. Jadi yang bersangkutan untuk naik ke 4A itu dibutuhkan 74,05. Nah, namun Bapak Ibu ada juga di aturan tersebut di Permenpan itu disebutkan juga yang namanya naik jenjang. Nah, kalau kita perhatikan pada poin ini ya, jadi pada bagian kelima promosi itu di mana promosi dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 itu huruf D dilaksanakan melalui dua proses ya atau dua tahapan, yaitu promosi ke dalam atau dari jabatan fungsional dan juga kenaikan jenjang jabatan fungsional. Nah ini yang menarik gitu. Nah kenaikan jabatan jenjang jabatan fungsional sesuai pada poin 2 ini, promosi yang dimaksud itu promosi untuk kenaikan jabatan harus memenuhi persyaratan. Setidaknya ada 3 persyaratan yang disyaratkan di dalam Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tersebut. Yang pertama itu tentunya harus memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan yang sudah kita hitung tadi, kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan, dan serta memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Jadi yang kita laporkan di dalam SKP tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah menambah wawasan, kemudian bisa kita saling sharing terkait dengan cara kita mengkonversi nilai angka kredit dari konvensional ke integrasi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.